Kids. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih adik-adik pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, bersukacita, dan penuh antusias untuk menjalani hari ini. Nah adik-adik seperti biasa, mari kita ambil Alkitab kita. Kita akan menyiapkan waktu kita 5 menit ke depan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini spesial diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1-10 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 adik-adik. Dari judulnya kita bisa melihat percakapan dengan Nikodemus. Nah, hari ini kira-kira apa yang akan kita pelajari dari Yohanes pasal 3 ini? Hari ini kita mau belajar tentang aku harus dilahirkan kembali. Aku harus dilahirkan kembali. Nah, adik-adik maksudnya apa sih? Apa maksudnya kenapa kita harus dilahirkan kembali? Mungkin ada yang bertanya, Kak Resti, aku sekarang umurnya sudah 4, sudah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya aku harus dilahirkan gimana? Apakah aku harus kembali lagi ke kandungan ibuku? Lalu kalau aku harus dilahirkan kembali dan banyak orang yang harus dilahirkan kembali, nanti kita jadi banyak dong. Ada banyak kita ya. Nih adik-adik, ada sensus yang sangat menarik nih adik-adik. Kak Resti mau memperlihatkan ada sensus penduduk Indonesia ini pada tahun 2021 ya. Pada tahun 2021 adik-adik, rakyat Indonesia itu terhitung ada jumlahnya 275 juta jiwa. Sensus penduduk mencatat bahwa ada 691.259 bayi yang lahir selama tahun 2021. Wow, 691 ini adalah jumlah yang sangat banyak ya adik-adik. 691, hampir 1 juta jiwa yang lahir pada setiap tahunnya. Lalu ada firman Tuhan yang menyuruh kita bahwa aku harus lahir kembali. Wah, kalau seperti ini, gimana ini Kak Resti? Apakah aku harus lahir lagi lalu aku akan tercatat dua kali tanggal lahirku? Aku mempunyai 2 hari ulang tahun yang berbeda. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus. Waktu itu ada seorang bapak-bapak yang bernama Nikodemus. Bapak Nikodemus ini adalah seorang ahli. Dia adalah ahli agama. Dia adalah pemimpin agama Yahudi dan dia adalah orang Farisi. Dia tahu siapa Tuhan itu, dia tahu Tuhan Yesus, dia mengenalnya, dia melihat bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus nih seperti ini katanya. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus sedih dan bingung. Aku berarti gak akan pernah melihat kerajaan Allah karena aku sudah tua. Gimana ceritanya? Apakah aku harus dilahirkan kembali? Apakah harus kembali ke kandungan ibuku? Dan Tuhan Yesus menjawab bahwa sesungguhnya kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi adik-adik, ternyata kita itu lahir kembali bukan berarti kita kembali ke rahim ibu kita, tapi kita dilahirkan dari air dan roh. Artinya ketika kita dilahirkan dari air dan roh, kita ini sudah berubah adik-adik. Kita dibaptiskan. Saat kita dibaptiskan, kita mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita mengaku seperti ketika kita dibaptiskan, kita dicelupkan ke dalam air, kita ditenggelamkan, kita naik ke atas dengan keadaan yang baru, rohani kita yang baru. Yang dahulunya kita suka berbohong, yang suka membantah, yang suka berbuat hal yang tidak baik, suka berbohong dan sebagainya. Dari yang dulunya kita tidak tahu siapa Tuhan itu, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita akhirnya tahu. Dan itu berarti kita sudah dilahirkan di dalam roh.
ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi adik-adik, ini adalah saat yang tepat buat setiap adik-adik untuk menerima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru lagi. Jadi datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau dilahirkan kembali. Aku mau meninggalkan segala kenakalanku, dosa-dosaku yang sudah kulakukan. Aku mau mengenal Tuhan Yesus. Karena Yohanes 3 ayat 16, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga Ia mengaruniakan. Allah mengasihi manusia sehingga Ia mengaruniakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa kita. Oleh sebab itu adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, yuk mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Ubahlah aku, bentuklah aku, perbaharui hatiku supaya aku masuk dalam kerajaan surga. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Yuk mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami setiap anak-anak Impact Kids, adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing mau menyerahkan dirinya ke dalam tangan-Mu. Engkau datang hadir dalam hati mereka, jamah mereka. Mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka berubah dari yang dulunya anak yang tidak taat ketika mereka percaya bahwa Tuhan Yesus, aku mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepadamu. Kau akan mengubah mereka menjadi anak baru, anak yang lahir baru, anak yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah menjalani hari ini, Tuhan sertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, Impact Kids kita telah selesai. Selamat beraktivitas dan jangan lupa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. God bless you. Impact Kids.